Aku kelaparan. Minta dong sup merahnya. Sup ini? Berikan dulu warisanmu, Kak. Jualah hak sulungmu. Aku hampir mati kelaparan nih. Berikan supnya. Berikanlah warisanmu, Kak. Jual saja hak sulungmu untuk sup yang lezat ini. Sini berikan. Mau apa dia? Berikan warisanmu, Kak. Jualah saja hak sulungmu sebagai anak pertama. Sebentar lagi juga aku mati. Apa gunanya hak itu? Janji hak sulungmu untukku? Sekarang juga? Hak lahir melulu. Aku bersumpah kamu dapat hak sulung itu. Dah, sekarang sini supnya. Terima kasih, kakakku. Shalom saudara, jumpa lagi dengan renungan di Gerbang Pemulihan. Kali ini saya akan membagikan tema tentang alasan manusiawi. Jadi banyak kali kita melakukan kesalahan-kesalahan karena suatu alasan yang bersifat manusiawi. Nah, saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa satu keputusan yang diambil berdasarkan kemudahan, kita cari yang gampang, kita cari yang cepat, itu menimbulkan satu kesalahan yang dampaknya itu bukan main-main gitu loh saudara ya. Nah, coba kita akan lihat Alkitab kita di Kejadian 25 ayatnya 29 sampai 34. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, di dalam cerita ini saudara ada dua tokoh, yaitu kakak beradik Yakub dan Esau. Esau adalah satu pribadi yang senang berburu. Dia sering kali berburu, mencari binatang buruan dan pulang untuk dimasak. Sementara Yakub itu adalah satu pribadi yang senang di rumah. Dia orang rumahan saudara. Jadi kalau di rumah dia dekat dengan ibunya dan dia masak, dia melakukan hal-hal yang merupakan kegiatan di rumah. Nah, suatu hari di dalam cerita ini Esau itu pulang dari berburu. Dia dari padang. Nah, ketika pulang dalam kondisi lelah, dia lapar, dia ingin makan. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah, maka Yakub itu sedang memasak sup, saudara. Nah, akhirnya singkat cerita si Esau minta nih, "Aku mau dong itu sup ya karena aku lelah." Tetapi Yakub ini tidak semudah itu. Di kali ini si Yakub minta gitu. Minta imbalan, "Jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Nah, Esau dengan mudahnya, "Baiklah, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub bukan hanya minta tetapi menekankan dengan satu sumpah, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka
Bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan itu. Kemudian Esau makan, minum dan pergi. Nah, ada dua hal yang di sini. Yang satu hak kesulungan yang terkait dengan bidang kerohanian kita. Jadi sebagai anak sulung itu pastinya punya hak kesulungan. Ya, hak kesulungan itu terkait dengan berkat kesulungan. Jadi hak kesulungan dan berkat kesulungan, berkat anak sulung itu terkait erat, saudara. Kalau hak kesulungannya hilang, otomatis berkat itu pasti juga hilang. Nah, bagaimana bisa hilang? Lah, ini seperti contoh ini. Jadi si Esau memandang ringan hak kesulungan. Yang saya mau sampaikan adalah hidup kita ini bukan hanya sekedar hidup yang kita jalani sehari-hari, tetapi ada sisi-sisi rohani yang terkait hubungan kita dengan Tuhan. Jadi posisi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan sebenarnya itu penting, saudara. Apa sih? Seperti apa sih? Bagaimana sih posisi saya dengan Tuhan? Ada janji apa dari Tuhan dalam hidup saya? Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kenapa dihimbau, disarankan, bahkan dipaksa untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena setiap keputusan, kalau kita sampai salah, keluar dari yang rohani, kita akan menanggung kesalahan kita. Dan itu kesalahan yang menurut saya itu fatal gitu. Ya. Nah, karena di cerita ini kalau saudara baca di Kejadian 25 sampai 27, Esau setelah menjual hak kesulungan, suatu saat ketika dia akan menerima berkat kesulungan itu pun bisa dicuri oleh Yakub. Dan itu tidak asal terjadi, saudara. Itu pasti memang sudah seharusnya terjadi karena hak kesulungannya sudah dijual. Jadi ketika kita melepas sesuatu yang dari Tuhan dengan alasan yang manusiawi, Tuhan sudah tidak bisa memberikan berkat-Nya. Jadi hak kita dari Tuhan kalau tidak kita pertahankan, kita anggap remeh. Janji Tuhan kita anggap remeh, dengan kita hidup dengan santai. Kalau ada waktu-waktu tertentu, ada pergumulan, terus kita mengambil keputusan-keputusan yang mudah-mudah saja tanpa kita berpikir, kalau gini bener gak ya? Kalau saya memutuskan ini salah apa enggak ya? Nah, ini loh saudara. Jadi seringkali kita jatuh di dalam satu kesalahan dengan alasan yang manusiawi. Seperti Esau ini alasannya manusiawi, dia capek, dia lelah, dia ingin makan, dia ingin minum. Dia lapar karena dia dari padang. Itu alasan yang masuk akal, saudara. Tetapi yang tidak bisa ditolerir adalah dia meremehkan hak kesulungan. Nah, kalau orang tidak terbiasa memiliki hubungan dengan Tuhan, dia akan meremehkan segala sesuatu yang bersifat rohani itu seolah remeh. Itu janji Tuhan juga buat apa sih? Nah, jadi semua remeh yang dari Tuhan. Dan dia akan melakukan hidup di dalam kehidupan sehari-hari dengan keputusan-keputusan yang gampang. Kalau kita lihat di cerita ini, akhirnya Esau kehilangan juga berkat kesulungannya. Ya. Nah, contoh yang lain, kalau kita lihat dari kehidupan
Abraham. Jadi ayahnya Esau. Dari Kejadian 15. Pada saat itu Tuhan sudah menjanjikan satu keturunan kepada Abraham. Bahkan Tuhan bilang, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan pada waktu Tuhan mengatakan itu, Abraham percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketika seseorang, saudara dan saya menerima satu janji dari Tuhan, kita percaya, ya Tuhan, amin. Kita simpan baik-baik di dalam hati dan hidup kita. Tuhan itu sudah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Kita harus memegang janji itu. Dan Abraham ternyata juga tidak bisa memegang janji dengan alasan manusiawi lagi, saudara. Kalau kita lihat di Kejadian 16, saya akan bacakan ya ayatnya 1-3. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Lihat saudara, pemegang janji adalah Abraham. Tetapi itu ada di Kejadian 15. Abram, waktu itu dia bernama Abram, itu sudah mendapat janji dari Tuhan. Bukan Sarah, bukan Sarai yang mendapat janji, tetapi Abram. Tetapi di pasal yang ke-16, bagaimana bisa Abram, si pemegang janji, si pemilik janji dari Tuhan, bisa mendengar perkataan istrinya? Alasan manusiawi lagi, saudara. Kemungkinan si Abram ini sangat mencintai, mengasihi istrinya. Itulah sebabnya kalau dikaitkan dengan firman di Perjanjian Baru, firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi siapapun itu, istrinya, anaknya, saudaranya, orang tuanya, lebih dari mengasihi Tuhan, dia tidak layak untuk menjadi anak-anak Allah. Karena alasan ini, saudara, orang bisa salah melakukan sesuatu, apalagi yang terkait dengan masa depannya, dengan janji yang Tuhan beri di dalam hidupnya. Orang bisa salah karena alasan-alasan manusiawi. Kok Abraham nurut? Abraham nurut kenapa? Karena cinta, dia sayang kepada istrinya. Oleh sebab itu dia mengikuti perkataan Sarai dan mengambil Hagar menjadi istrinya. Dan kita semua tahu, saudara, lahir 2 keturunan yang berperang, bahkan dampaknya sampai hari ini kita rasakan. Keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Dan ahli waris adalah keturunan Ishak, anak yang dilahirkan oleh Sarai sesuai janji Tuhan. Bukan anak dari Hagar, Ismail, bukan. Karena itu bukan dari Tuhan, saudara. Nah, alasan yang manusiawi yang seolah-olah itu tidak apa-apa, itu mendatangkan satu dampak yang sangat luar biasa. Dari zaman Abram sampai hari ini kita bisa merasakan dampaknya loh, saudara.
Nah, kalau kita lihat tadi di kehidupan Yakub dan Esau, Esau harus berjuang, berusaha dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, sehingga kuk itu bisa lepas dari hidupnya. Karena tidak ada berkat buat dia. Dia dijauhkan dari tanah-tanah yang gemuk, yang subur. Dia dijauhkan. Berkat untuk Esau adalah sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Itu berkat untuk Esau yang sudah menjual hak kesulungannya. Tetapi Tuhan berkata, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan adalah betapa seriusnya kita memegang janji Tuhan. Kita harus simpan janji dalam hati kita. Jangan sampai kita berjalan dengan salah sehingga janji itu batal kita terima. Karena ketika kita salah, maka bukan hanya kita tidak menerima janji, tetapi kita akan hidup di dalam kesulitan demi kesulitan. Nah, saudara, untuk menjaga itu, cobalah untuk memiliki kehidupan rohani yang terus bertumbuh, terus meningkat, sehingga kita berjalan itu hati-hati, saudara. Sekalipun kepepet, kita tidak mengambil jalan pintas. Banyak orang kepepet, sudah mentok, akhirnya mencari jalan pintas, saudara. Saya mau cerita, suatu hari, udah lama sekali, saudara, saya punya seorang teman. Nah, dia juga anak Tuhan. Dia menikah, dia punya anak-anak, dan dia punya suami yang tadinya baik, tetapi lama-lama suami ini menjadi penjudi. Akhirnya dia tidak diberi nafkah, saudara. Dia diberi uang hanya secukupnya saja, padahal anaknya ada 3 dan itu harus sekolah semua. Terus dia berjuang, dia berjualan apa yang dia bisa, sampai di satu titik dia menjual dirinya untuk menyekolahkan anaknya. Nah, menurut saya, kalau sudah seperti itu, alasan manusiawi kan, saudara. Kalau kita melihat, oh ya, iyalah, karena dia ingin anaknya menjadi sarjana, ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya, alasan manusiawi itu tidak benar. Tidak begitu caranya, saudara. Karena jelas-jelas itu salah. Itu kalau menurut saya. Dan secara kebenaran pun Tuhan tidak akan menyuruh kita melakukan perbuatan seperti itu demi menyekolahkan anak. Tuhan pasti bisa kok kasih berkat. Kalau kita tekun, kalau kita berusaha sungguh-sungguh seperti yang Tuhan pesankan kepada Esau. Akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi kalau sudah salah, akhirnya terjerumus terus, salah terus, saudara. Padahal Tuhan katakan, kalau kamu berusaha sungguh-sungguh, maka kuk itu akan terlempar dari tengkukmu. Artinya, ketika orang itu sudah salah, jangan terus-terusan dilakukan salah. Dan itu salah satu contoh banyak hal, saudara, di dalam kehidupan kita ini banyak sekali. Bahkan kita sendiri sering kali kita juga melakukan hal ini, mengambil keputusan yang gampang, udah gini aja gampang. Kalau lapar ya udahlah, wis ndak usah mikir inilah,
Sudah, nggak usah mikir hak sulungan, nggak usah mikir apa, pokoknya lapar ya makan. Entah bagaimana caranya. Nah, itu permasalahan yang sering kali kita dapati. Nah, seandainya kita sudah tahu ini, hari-hari ini kita menyadari, kenapa sih hidupku seperti ini terus? Kenapa sih saya selalu jatuh di sini terus? Ada hal-hal yang sangat berat di dalam hidup saya. Kalau saudara menyadari seperti itu, cobalah duduk diam, merenung saudara. Minta Roh Kudus supaya memberikan petunjuk, tuntunan kepada saudara. Dan berusahalah sungguh-sungguh sampai kuk itu terlempar dari tengkuk kita, sampai kita dibebaskan. Harus ada perjuangan saudara, jangan terus-menerus kalau sudah salah terus-terusan gitu loh. Nah, coba saudara kita introspeksi, saudara dan saya introspeksi diri. Ada hal-hal yang sering kali kita remehkan, kita anggap gampang, kita tidak mau mengambil jalan-jalan yang sempit, jalan-jalan yang sulit kita tidak mau ambil. Kita ambil jalan pintas, yang cepat, yang gampang. Orang sering kali bersalah dengan alasan manusiawi. Karena apa? Orang mau cepat, orang mau gampang saudara, mau mudah. Orang tidak mau yang susah-susah, repot-repot, lama, menunggu janji Tuhan itu lama, seperti Abraham. Terlalu lama. Orang tidak mau repot-repot. Dan akhirnya orang mengambil keputusan-keputusan yang itu sebenarnya salah, saudara. Nah, saudara, kali ini renungan yang bisa saya sampaikan menjadi perenungan untuk saudara dan saya, menjadi bahan untuk introspeksi. Mungkin saudara dan saya melakukan hal-hal ini, tetapi Tuhan berkata bahwa jika kita, saudara dan saya berusaha sungguh-sungguh, maka kita akan melemparkan kuk itu dari tengkuk kita. Tetap berjuang saudara, tidak ada kata terlambat. Sekalipun kita tahu sadar kita salah, tidak ada kata terlambat. Karena selama masih bisa dikatakan hari ini kita masih hidup, berarti kesempatan untuk kita berusaha itu masih tetap ada. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa saudara dan saya diberkati dengan perenungan ini, dan kita akan hidup dengan lebih baik, berusaha dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena masa depan itu sungguh ada, dan harapan kita tidak akan pernah hilang, karena harapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk saudara semua mendengarkan channel ini. Tuhan Yesus memberkati.